Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pernah bayangin nggak gimana kalau ada kurikulum yang seluruh fondasinya dibangun di atas cinta? Nah, hari ini kita akan sama-sama menyelami sebuah panduan yang transformatif banget yang baru aja diluncurkan oleh Kementerian Agama. Namanya Kurikulum Berbasis Cinta. Dan ini dirancang khusus untuk kita, para pendidik di madrasah. Dan perlu kita pahami ya, ini bukan sekedar kurikulum baru biasa. Ini lebih dari itu. Ini adalah sebuah gerakan dari Kementerian Agama untuk meletakkan kembali nilai kasih sayang sebagai jantung dari pendidikan kita. Tujuannya tentu saja untuk menciptakan sebuah transformasi besar-besaran supaya madrasah kita jadi lebih inklusif dan humanis. Oke, kita masuk ke bagian pertama, panggilan baru guru madrasah. Nah, pertanyaannya kan, kenapa sih transformasi ini jadi penting banget sekarang? Yuk, kita coba lihat lebih dalam. Pendekatan baru ini sebenarnya hadir untuk menjawab tantangan zaman yang ya kita hadapi bersama-sama. Panduan ini langsung menunjuk ke akar masalahnya loh, yaitu fenomena dehumanisasi. Kita semua kan bisa lihat dan rasakan ya, gimana kekerasan dan konflik itu makin meluas di mana-mana. Dan seringkali korbannya itu banyak sekali. Ini benar-benar sebuah panggilan buat kita di dunia pendidikan untuk nggak cuma jadi penonton. Nah, ini dia pertanyaan besarnya, pertanyaan untuk kita semua. Di tengah semua tantangan tadi, gimana caranya kita sebagai guru madrasah bisa benar-benar jadi garda terdepan? Gimana kita bisa membentuk generasi yang hatinya itu ya penuh dengan cinta untuk menyongsong Indonesia Emas 2045? Dan inilah jawabannya, kurikulum berbasis cinta atau kita singkat KBC. Kurikulum ini hadir sebagai sebuah solusi strategis untuk menjawab semua tantangan dan pertanyaan besar yang kita hadapi bersama. Terus, apa sih sebetulnya kurikulum berbasis cinta ini? Wah, definisinya ini dalam sekali. Ini bukan sekadar kurikulum tentang materi pelajaran loh, tapi ini tentang pengembangan karakter secara utuh. Fokusnya itu ada di 3 hal, pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, dan juga aspek sosial emosional. Tujuannya untuk melahirkan insan-insan yang humanis, nasionalis, naturalis, dan pastinya toleran. Oke, sekarang kita masuk ke jantung dari kurikulum ini, yaitu konsep pancacinta. Gimana caranya konsep cinta yang mungkin terdengar abstrak ini kita terjemahkan jadi sesuatu yang konkret di dalam kelas? Nah, jawabannya ada di sini, di 5 pilar utama ini. Nah, kerangka pancacinta ini indah sekali dan sangat terstruktur. Coba deh kita lihat sama-sama. Semuanya dibagi jadi 3 bagian utama. Ada yang namanya sumber cinta, ini adalah fondasi spiritual kita. Lalu ada tanda cinta, ini wujudnya, manifestasi dari cinta itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ada tali cinta yang mengikat kita sebagai sebuah bangsa. Sekarang yuk kita bedah kelima pilar ini satu persatu. Pertama, dan ini yang paling utama ya, adalah sumber cinta itu sendiri, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul. Inilah hulu dari segala bentuk kasih sayang yang akan kita ajarkan. Semua cinta itu bermuara dan dapat inspirasi dari sini. Yang kedua, ini adalah cinta ilmu. Di sini, kita diajak untuk melihat ilmu bukan lagi sekedar hafalan, tapi sebagai cara kita untuk memahami betapa agungnya ciptaan Allah. Lewat ilmulah, cinta kita jadi semakin dalam dan punya makna. Selanjutnya, pilar ketiga, cinta lingkungan. Konsepnya sederhana tapi sangat kuat. Alam semesta ini adalah manifestasi atau pancaran dari cinta Allah. Jadi, saat kita mengajarkan anak-anak untuk merawat lingkungan, itu bukan lagi sekedar kegiatan biasa, tapi sudah menjadi sebuah bentuk ibadah dan ekspresi cinta kita pada Sang Pencipta. Keempat adalah cinta pada diri sendiri dan sesama manusia. Karena kita kan nggak mungkin bisa terus mencintai orang lain kalau kita belum bisa mencintai diri sendiri ya kan? Nah, pilar ini mengajarkan tentang welas asih pada diri, menumbuhkan empati pada sesama, dan menyadari bahwa kita semua ini adalah saudara dalam kemanusiaan. Dan yang kelima, sebagai tali cinta yang mengikat kita semua, adalah cinta tanah air. Ini adalah penegasan kembali dari apa yang kita yakini, hubbul watan minal iman. Jadi, rasa cinta pada tanah air itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman kita. Oke, konsep pancacintanya sudah jelas ya, keren banget. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana cara kita membawa ini semua ke dalam kelas? Gimana cara menerapkannya? Nah, panduan ini juga menawarkan sebuah metode praktis yang disebut metode pembelajaran mendalam.
Metodenya ini punya 3 kunci utama. Gampang kok diingat. Pertama, harus mindful atau sadar penuh. Jadi anak-anak belajar dengan kehadiran hati. Kedua, meaningful. Artinya pembelajarannya harus penuh makna, nyambung dengan kehidupan mereka. Dan yang ketiga, tentu saja harus joyful. Belajar itu harus menyenangkan. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat satu contoh konkret di kelas. Misalnya kita lagi ngajar fikih tentang wudhu. Nah, materi ini bisa kita ubah jadi sebuah proyek yang keren banget, yaitu proyek wudhu hemat air. Nah, alur proyeknya ini pakai metode FEEDS, singkatan dari Feel, Imagine, Do, dan Share. Gini cara kerjanya. Pertama, Feel. Anak-anak kita ajak mengukur sendiri berapa sih air yang mereka pakai untuk wudhu. Wah, ternyata bisa sampai 9 liter. Lalu Imagine. Kita ajak mereka membayangkan teladan Rasulullah yang wudhunya hanya butuh setengah liter air. Di sini kan langsung nyambung ke pilar cinta Allah dan Rasul. Terus, Do. Mereka langsung praktek berwudu hemat air hanya dengan 1 botol air mineral. Ini adalah wujud nyata dari cinta lingkungan. Dan terakhir, share. Mereka membuat video edukasi untuk menginspirasi teman-temannya. Ini mempraktekkan cinta diri dan sesama. Luar biasa kan? Satu proyek tapi bisa mencakup banyak pilar panca cinta sekaligus. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling memberdayakan untuk kita semua sebagai guru. Kurikulum ini ada di taman Anda. Artinya, ini adalah soal inovasi dan fleksibilitas untuk madrasah kita masing-masing. Coba kita baca sama-sama kutipan langsung dari panduannya. Panduan ini bukan merupakan ketentuan yang mutlak, baku. Madrasah dapat memodifikasi, mengembangkan, berinovasi, serta menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ini jelas banget ya. Artinya, kita diberi keleluasaan penuh. Anggap ini sebagai sebuah kanvas, bukan sebuah cetakan. Kita, para guru, adalah senimannya. Jadi, sebagai penutup, ada satu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Dengan bekal kurikulum yang luar biasa ini, kisah cinta apa yang akan Anda ciptakan di madrasah Anda? Mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat dan hati yang terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum.